Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bapak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan hari ini kita masih di dalam berikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, yang tentunya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita baca doa dulu. Untuk baca doa silakan dipimpin oleh satu orang. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia? Amalia? Oke. Kemudian Cantik? Iya. Dewi? Dinda? Izin. Dinda izin? Iya. Izin kemana Dinda? Lagi ke Sukabumi. Oke, ya baik. Bapak ingin lihat dulu nih kerapihannya nih. Bisa silakan dirapikan dulu pakaiannya. Kelas ini sudah rapi ya, Bapak lihat. Ya, ada yang mau memimpin silakan. Siapa? Salwa? Boleh? Berdiri dulu semua ya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Salwa. Silakan duduk kembali untuk kalian semua. Ya, hari ini kita akan beranjak ke materi yang selanjutnya di kelas 12 dan tentunya ini akan lebih menarik. Gambar apa? Iya, gimana, Sen? Itu adalah contoh pengingkaran hak dan kewajiban oleh pemerintah dan orang tua. Bagaimana ini? Karena dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Ayat 1, pemerintah akan menanggulangi atau... Bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu nih untuk teman kalian nih. Ya, betul. Ya, ini salah satu pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Coba nih, Bapak akan kasih pertanyaan satu nih. Apa itu hak? Hah? Apa, Neng? Iya, betul. Hak itu adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Sejak kapan? Sejak lahir dan dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Bapak pengen tahu nih, kelas ini katanya punya yel-yel ya? Punya. Punya. Silakan ke depan. Bapak pengen tahu nih yel-yelnya. Yel-yel PPK ya? Ya. Salam PPK. Boleh, silakan. Silakan berdiri dulu. Oke. Tepuk PPK. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Nah, adapun kompetensi inti di sini bisa kalian lihat di layar. Kemudian kompetensi dasar nih ya. Kita akan menyajikan diskusi ya mengenai laporan sederhana nih dalam bentuk presentasi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, bisa dilihat di sini tujuan pembelajarannya diharapkan kita menunjukkan ya sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, adapun kegiatan hari ini ya kita akan coba mencari masalah. Nanti Bapak akan menampilkan masalah dan kemudian nanti kalian analisis. Dianalisis kemudian dipecahkan ya. Nanti ada di sini ada satu buah video yang bisa kalian lihat. Kasus pelanggaran hak warga negara
terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan yang masih terjadi, dan sebagainya. 2. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. 3. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. 4. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. 5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana. 6. Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Ya, bagaimana kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi di negara kita. Ya, salah satunya tadi ada beberapa contoh yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Pertanyaannya nih, ya, menurut kalian nih, mengenai video tersebut kira-kira termasuk atau pelanggarannya seperti apa? Gimana, Siska? Ada pelanggaran penegakan hukum yang belum optimal. Seperti seorang nenek yang mengambil batang kayu, ia dihukum sangat berat, sedangkan yang korupsi, ia tidak dihukum dengan perbuatan yang tidak sesuai. Jadi dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Oke, baik, bagus. Ya, beri tepuk tangan dulu nih buat Siska. Ada lagi? Misalnya peredaran VCD dan DVD bajakan. Oh iya, tadi digambarkan di video ada ya mengenai VCD bajakan, itu melanggar hak cipta. Kalian duduk sesuai kelompoknya untuk mengerjakan tugas hari ini. Silakan kalian diskusi dengan teman-temannya, dianalisis. Pertanyaannya sudah ada di lembar kerja. Ya, Bapak mulai sekarang 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Ya. Silakan. Dari kelompok mana dulu yang mau tampil ke depan? Boleh? Langsung masuk. Silakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kita ketahui, semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang kurang merata. Sebutkan namanya. Saya Ya, silakan. Ya, baik. Siska, silakan. akan bertanya ke kelompok Sani. Siapa yang bertanggung jawab terhadap banyaknya anak yang putus sekolah? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Selain pemerintah, orang tua juga bertanggung jawab terhadap anak yang putus sekolah, tetapi ada juga orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya dikarenakan tidak mampu untuk membiayai sekolah. Pertanyaan selanjutnya silakan dari kelompok mana? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Wulansari. Saya akan bertanya ke kelompok Sani. Mengapa orang tua berpengaruh tinggi terhadap pendidikan? Tua itu mempunyai pengaruh tinggi terhadap anaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh. Siapa lagi? Saya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nuraida, ingin bertanya kepada kelompok Siska. Mengapa perpajakan itu dibutuhkan bagi sebuah negara? Ya,
Nah, apa lagi? Pasal yang mengatur tentang membayar pajak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Cynthia Pasal ya. 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Iya. Ada lagi, silakan. Silakan, Neng. Kenapa nama saya Tiara Maharika? Saya bertanya, mengapa perpajakan itu dibutuhkan bagi sebuah negara? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu nih. Masih ada waktu 5 menit lagi untuk diskusi. Silakan bagi yang masih penasaran ingin bertanya. Silakan, Neng. Sebutkan namanya. Iya. Sanksi apa yang diberikan kepada warga negara yang tidak membayar pajak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Puspita. Sanksi apa? Cukup? Kalau cukup silakan ditutup dan kembali ke mejanya masing-masing. Ya, terima kasih ya kepada kelompok yang sudah bisa mempresentasikan ke depan dan bisa memahami masalah-masalah yang terjadi di ya. Sudah paham semua? Insya Allah. Ya, bagus. Kalau kalian sudah paham, kira-kira nih, ya, hal yang menarik dari pembelajaran atau apa yang kalian sukai nih dari pembelajaran hari ini? Acungkan tangannya. Sen, apa Sen yang disukai? Yang disukai pada pembelajaran hari ini karena kita bisa tahu tentang hak dan kewajiban warga negara tentunya. Yang keduanya kita bisa tahu faktor-faktor apa saja. Siska? Yang kita sukai dari pelajaran ini yaitu kita lebih tahu gitu Pak, pengingkaran dan kewajiban warga. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Bapak ucapan apa sih yang setinggi-tingginya kepada kalian ya, yang memang hari ini sangat luar biasa sekali dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita simpulkan nih, ya, dari kegiatan hari ini, ada yang menyimpulkan? Saya Pak. Siapa namanya, Neng? Dayanti. Dayanti, silakan Dayanti disimpulkan. Di sini saya akan menyimpulkan Mm-mm. mengenai pembelajaran hari ini. Hak dan kewajiban warga negara merupakan permasalahan yang paling mendasar dalam sebuah hubungan antara negara dan dengan warganya. Kemudian, pelaksanaan nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adil dan benar. Ya, cukup. Sangat komplit sekali kesimpulannya. Ya. Ya, baik ya. Pembelajaran hari ini memang sudah selesai dan tentunya ini menjadi istilahnya pengalaman ya bagi kita semua. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama ya di mata hukum. Kasus pelanggaran ada yang anak yang tidak sekolah, kemudian anak yang harus berhenti belajar, ada lihat kemiskinan dan yang lainnya. Ya. Untuk evaluasi dicatat, kemudian kalian isi, setelah itu nanti dikumpulkan ke Bapak ya. Dan untuk materi selanjutnya, bagaimana cara menangani pelanggaran hak asasi dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum tutup, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, kita nyanyi dulu ya, lagu daerah. Ya, berdiri atau berdiri? Yuk. Ya. Sambil praktekan ya. Cing ciripit tulang bajing kajepit. Saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, silakan untuk ditutup doa terlebih dahulu. Baik. Siap. Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum.